Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Roska Perdana dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 1911522029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa persoalan terkait dengan matematika diskrit. Langsung saja kita masuk pada persoalan tersebut. Nah, pada nomor 1, langsung saja kita masuk. Jelaskan proses induksi matematik berlaku seperti efek domino, seperti yang dijelaskan pada gambar berikut, yang mana gambarnya bisa dilihat sendiri. Lanjut. Nah, sebelumnya, induksi matematik yaitu metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan. Namun, induksi ini juga bisa disebut sebagai metode untuk membuktikan apakah pernyataan dapat berlaku di semua kasus. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, buktikan bahwa rumus benar untuk nilai dasar n sama dengan 1. Yang kedua, buktikan bahwa rumus benar untuk n sama dengan k, dan jika rumus n sama dengan k benar, maka rumus untuk n sama dengan k tambah 1 berarti juga benar. Efek dominonya bisa kita lihat pada ilustrasi pada gambar di samping, yang mana setiap domino melambangkan setiap data yang ada pada pernyataan tersebut. Yang mana jika satu domino jatuh, maka akan terus jatuh sampai ke ujung. Yang artinya, jika suatu pernyataan benar, maka pernyataan yang sesudahnya juga akan benar. Seperti K, jika K benar, maka K tambah 1 juga akan benar. Nah, langsung saja kita masuk kepada contohnya. Pada deret di bawah ini, dia memiliki UN sama dengan N dan SN sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, kita di sini akan membuktikan bahwa SN itu benar. Langsung saja kita mulai untuk tes N sama dengan 1, yang mana kita dapat hasilnya 1. Untuk membuktikan N sama dengan K tambah 1 benar, maka kita gunakan persamaan SK tambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Nah, kita lakukan tes N sama dengan K. Jika seperti yang saya bilang sebelumnya, jika n sama dengan k benar, maka harusnya n sama dengan k tambah 1 harusnya juga benar. Nah, jika n sama dengan k dan n sama dengan k tambah 1 dimasukkan dalam rumus Sn, maka akan didapat persamaan seperti gambar di bawah ini. Lalu kita buktikan sk tambah uk tambah 1 sama dengan, nah, sk tambah 1-nya kita ganti dengan persamaan yang sudah kita masukkan tadi. Maka akan dapat hasilnya K tambah 1 kali K tambah 2 per 2. Berdasarkan persamaan di atas, jadi SK tambah UK tambah 1 sama dengan SK tambah 1. Karena K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 sama dengan yang N sama dengan K1 yang dimasukkan dalam rumus SK tadi, yang di tabel yang ada 2 buah ini. Lalu untuk persoalan nomor 2, berapa jumlah maksimum dan minimum simpul pada graf sederhana yang memperoleh sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama 4. Nah, jika tiap simpul berderajat sama, maka grafnya itu teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R sama dengan N sama dengan NR per 2. Jadi, N sama dengan 2E per R, yang mana itu cuman kita kali silang, sama dengan 2 kali 16 per R sama dengan 32R. Nah, kita coba untuk R sama dengan 4. Jumlah simpul yang dapat dibuat maksimum yaitu N sama dengan 32 bagi 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain yaitu R yang besar dari 4 dan merupakan pembagi bilangan bulat dari 32. Misalnya R sama dengan 8. Berarti 32 bagi 8 sama dengan 4. Yang mana tidak mungkin membuat graf sederhana. Lalu kita coba juga R sama dengan 16. N sama dengan 2. Tidak mungkin juga membuat graf sederhana. Jadi, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, yang mana itu maksimum dan minimumnya. Lalu kita lanjut kepada persoalan yang ketiga, yaitu jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa itu fungsi utama rekursif. Nah, rekursi itu sendiri yaitu proses perulangan yang memiliki kesamaan diri dengan dirinya sendiri. Sedangkan rekursif adalah objek yang melakukan perulangan terhadap dirinya sendiri. Seperti kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika bercermin ketika memotong rambut,
maka cermin di depan kita akan menampilkan cermin yang berada di belakang, yang mana di dalam cermin tersebut ada perulangan-perulangan yang terjadi. Bisa kita lihat juga pada gambar yang di samping, yang mana di sini rekursinya adalah proses perulangan, yang mana itu gambar yang berulang-ulang hingga kecil. Lalu rekursifnya adalah objek yang melakukan perulangan, seperti kalau dalam gambar ini orang dan cermin besar, itu menjadi objek perulangan. Kalau dalam pemrograman, rekursi ini dapat dijumpai dalam kode perulangan. Nah, gambar di samping ini juga bisa dikategorikan sebagai rekursi, yang mana gambar di samping ini bisa disebut sebagai fraktal. Fraktal tersebut merupakan objek dari rekursif. Untuk fungsi utama rekursif sendiri ada dua, yaitu basis dan recurrence. Basis itu bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menggantikan rekursif. Yang kedua yaitu recurrence. Recurrence ini yaitu bagian yang mendefinisikan fungsi dalam dirinya sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input. Dari pernyataan yang dua tadi dapat kita simpulkan bahwa basis itu mengandung nilai yang jelas dan eksplisit yang berfungsi untuk membatasi proses rekursi, sedangkan recurrence yaitu berfungsi sebagai yang melakukan perulangan dengan patokannya pada nilai basis tadi. Kedua hal tersebut harus ada dalam proses rekursi, karena jika salah satu tidak ada, maka itu tidak bisa disebut rekursi. Yang mana bisa kita contohkan, jika basis hilang, maka akan terjadi infinite loop. Jika recurrence hilang, maka perulangannya tidak akan terjadi. Baik, sekian penjelasan persoalan matematika diskrit dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.